Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pemikiran filosofis media komunikasi. Filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran sejati. Tujuan filsafat ada 3. Yang pertama, mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin. Yang kedua, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan. Yang ketiga, menemukan hakikatnya. Filsafat komunikasi. Pada era mulai berkembangnya teknologi komunikasi seperti radio, telepon, satelit, dan jaringan komputer, maka perkembangan ilmu komunikasi termasuk juga filsafat berpikirnya semakin berkembang pesat. Pada perkembangan ilmu komunikasi tidak hanya menyangkal pada tataran filosofis, tapi juga menyoal persoalan skill dan juga seni. Terdapat 3 isu filosofis dalam studi komunikasi. Yang pertama, epistemologi. Kedua, isu-isu ontologi. Ketiga, isu-isu aksiologi. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam upaya kita untuk memperoleh pengetahuan. Ontologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan alam. Aksiologi membicarakan kegunaan pengetahuan. Arti media komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, media, jamak, medium, tunggal. Secara harfiah ialah perantara, penyampai atau penyalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok nomor 7 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Messi. Arti media komunikasi. Media komunikasi merupakan suatu media atau alat bantu yang digunakan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam proses komunikasi supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian jenis media komunikasi yaitu antara lain yang pertama antar pribadi, yang kedua kelompok, yang ketiga publik, dan yang keempat massa. Fungsi media komunikasi. Yang pertama, pendidikan, yang kedua, sosial, yang ketiga, ekonomi, yang keempat, politis, dan yang kelima, agama. Aspek kajian. Epistemologi. Dalam suatu berita, hal terpenting adalah fakta. Cara-cara memperoleh fakta ilmiah yang menjadi landasan filosofis sebuah berita infotainment yang akan ditampilkan berdasarkan perencanaan yang matang, mapan, sistematis, dan logis. Kemudian aspek kajian ontologi. Dalam kajian berita infotainment ini, bahasan secara ontologis tertuju pada keberadaan berita infotainment dalam ruang publik. Aspek kajian aksiologi. Secara aksiologi, kegunaan berita infotainment dititik beratkan kepada hiburan. Ketika infotainment telah salah langkah mencoba untuk menyaingkan antara berita dan hiburan, padahal nilai dan daya pikat itu berbeda. Dampak positif media komunikasi. Yang pertama, media komunikasi dianggap sebagai hal yang menunjang dalam perkembangan kehidupan manusia. Yang
Yang kedua, selain itu, dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering dijumpai adalah media komunikasi televisi. Dampak negatif media komunikasi. Yang pertama, kemajuan teknologi kerap menghadirkan keresahan di masyarakat. Yang kedua, dari sisi sosial, pengguna gadget atau perangkat alat komunikasi seluler yang semakin canggih menyertakan berbagai aplikasi di dalamnya, membuat para penggunanya sibuk dengan gadgetnya sehingga kurang bersosialisasi.